Perkenalkan, nama saya Maya Rahmawati Aji dengan NIM 2314070264. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menayangkan penjelasan tentang pengertian, struktur, dan keterampilan ilmu-ilmu sosial. 1. Pengertian fakta, konsep, prinsip, prosedur, dan generalisasi. Fakta. Fakta adalah suatu hal atau kejadian yang sifatnya berdiri sendiri. Fakta benar-benar terjadi di kehidupan nyata. Fakta berhubungan dengan manusia, contohnya seperti budaya dan orang yang memproklamasikan kemerdekaan. Di sekitar kita terdapat jutaan fakta yang perlu kita ketahui dan kita pahami untuk melakukan analisis. Yang kedua ada konsep. Konsep adalah suatu ide abstrak yang digunakan untuk melakukan klasifikasi atau penggolongan. Konsep memiliki beberapa ciri. Yang pertama, konsep memiliki karakteristik. Konsep bersifat abstrak, konsep bersifat personal, konsep dipelajari dari pengalaman dengan belajar, dan konsep memiliki makna yang luas. Yang ketiga adalah prinsip. Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum secara individu yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai suatu pedoman untuk melakukan tindakan. Selanjutnya ada prosedur. Prosedur adalah langkah-langkah atau tahapan-tahapan dari serangkaian kejadian yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada generalisasi. Generalisasi dalam IPS adalah hubungan antara dua konsep atau lebih. Generalisasi ini dibagi menjadi dua, yaitu generalisasi sempurna dan generalisasi tidak sempurna. Selanjutnya ada keterampilan bertanya, keterampilan memperoleh, keterampilan menganalisis, keterampilan menyajikan, dan keterampilan memanfaatkan informasi. Keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan bertanya dapat dilakukan di mana saja, contohnya seperti di rumah, di pasar, di sekolah, di jalan, dan di tempat lainnya. Menurut Supriyadi, keterampilan bertanya adalah keterampilan yang dilakukan untuk mendapat balikan atau jawaban dari seseorang lainnya. Yang kedua, keterampilan memperoleh informasi. Informasi adalah sebuah data atau fakta yang diolah dengan cara tertentu sehingga memiliki arti bagi penerima. Informasi sangat penting untuk diketahui oleh semua orang. Ada keterampilan menganalisis informasi. Informasi yang kita dapat tentu saja tidak kita gunakan begitu saja. Terdapat proses untuk menganalisis atau menafsirkan data-data tersebut. Tujuannya adalah untuk menarik kesimpulan. Dalam melakukan analisis data, terdapat hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu orang yang menganalisis data, alat yang menganalisis data, data harus sesuai dengan informasi yang dikumpulkan. Selanjutnya ada keterampilan menyajikan informasi. Informasi yang kita dapat harus kita sajikan dalam bentuk yang sistematis agar para penerima informasi dapat menelaah informasi tersebut dengan baik. Keterampilan memanfaatkan informasi. Setelah kita mendapatkan informasi tersebut tidak akan berguna jika tidak kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Informasi berguna sebagai perencanaan di masa yang akan datang. Dalam memanfaatkan informasi, terdapat hal yang harus diperhatikan, seperti informasi tersebut berasal dari sumber yang terpercaya agar tidak terjadinya penyebaran hoaks. Informasi tersebut didasari oleh teori yang benar agar dapat menarik kesimpulan. Keterampilan menyusun dan menguji generalisasi. Generalisasi adalah hubungan dua konsep atau lebih dalam bentuk yang lengkap, bersifat deklaratif, dan dapat dijadikan prinsip dan ketentuan bagi IPS. Dalam menyusun generalisasi, terdapat hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu sikap berhati-hati dalam menyusun generalisasi, didukung oleh data yang akurat dan representatif. Dalam menyusun generalisasi, kita harus bersikap objektif. Jangan tergesa-gesa dalam proses penyusunan, dan kita harus melakukan analisis kembali untuk menarik kesimpulan. Tahapan menguji generalisasi. Setelah menyusun generalisasi yang dikembangkan, terdapat proses untuk menguji kebenaran dan keabsahannya. Individu dan masyarakat. Pengertian individu dan masyarakat. Individu adalah makhluk sosial ciptaan Tuhan yang di dalamnya diberi kelengkapan meliputi jiwa dan raga. Individu adalah unit terkecil dalam penyusun masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan dari individu yang saling hidup bersama dan membantu, dan juga saling berinteraksi. Struktur sosial. Struktur sosial adalah susunan dalam masyarakat yang dilihat dari berbagai sisi.
seperti kedudukan dan peran. Peranata sosial. Peranata sosial adalah sistem yang mengatur masyarakat dengan tujuan untuk memberi pedoman, menjaga integrasi, dan memberi petunjuk kepada masyarakat dalam berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada proses sosial budaya. Dalam melakukan interaksi dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak luput dari unsur sosial dan budaya. Baiklah, hanya ini penjelasan tentang struktur, pengertian, dan keterampilan ilmu-ilmu sosial yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.